Dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam ibadah, serta selamat berbahagia pula dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang saat pemberitaan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang diberitakan bisa mencapai hati untuk menjadi percaya kepada Tuhan dan bahkan menikmatinya dalam praktik hidup sehari-hari. Demikian juga kepada keluarga Caleb Listiono, saya menyampaikan selamat datang dalam rumah Tuhan untuk membawa anak saudara kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke 138. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anak ini kepada saudara-saudara sekalian sidang jemaat, untuk bukan hanya dikenal tetapi dapat diterima di dalam sidang jemaat sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup dalam penggembalaan, dalam pemeliharaan sejak bayi ini, dan biar dalam perkembangan selanjutnya tumbuh bersama sidang jemaat untuk mencapai kesempurnaan. Surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 754-PA-L-99 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1999 di hadapan sidang jemaat di Gereja Lema Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Daniel Onesimus Listiono, sudah lengkap, lahir di Surabaya tanggal 25 Februari 1999. Ayah Caleb L. Wonoadi, ibu Erlina. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdong Ngalemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel, Jalan Johor 47 Surabaya. Tertanda dan cap Pendeta Pongdong Ngalemba, dan surat ini akan diserahkan seusai penyerahan untuk digunakan pada kesempatan-kesempatan berikut. Sebab itu simpanlah surat ini dengan sebaik-baiknya. Usahakan jangan sampai hilang agar pada hari-hari berikutnya dapat dimanfaatkan. Mazmur 138 ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat 6, 7 dan 8. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam penyerahan. Jadi pada hari ini anak ini diserahkan kepada Tuhan untuk kemudian diajar oleh ibu dan ayah maupun oleh saya sebagai gembala, disertai para tua-tua, pengerja-pengerja, untuk selalu hidup dalam penyerahan Tuhan. Bagaimana penyerahan dalam tangan Tuhan, bagaimana seharusnya kita menempatkan diri sebagai orang yang diserahkan kepada Tuhan. Mari kita membaca ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Ini satu pandangan yang harus kita jaga sebagai seorang yang menyerahkan diri. Dulu waktu kita bayi diserahkan, sekarang sudah menjadi dewasa, tetaplah hidup dalam penyerahan, yaitu kalau kita selalu mengagungkan Tuhan. Orang menyerahkan diri ini adalah orang yang tahu mengagungkan Tuhan, dan kemudian merasa tidak berdaya sebagai seorang yang hina, merasa membutuhkan pembelaan Tuhan. Mata Tuhan diarahkan kepada orang yang tidak berdaya, orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi Allah ini memperhatikan orang yang merendahkan diri. Nanti dalam penyerahan ini ayah mengambil sikap merendahkan diri dengan berlutut, ibu dengan menggendong anak ini bersama suami dalam kerendahan hati.
memandang Allah itu tinggi, dan Tuhan nanti akan meninggalkan jika dalam hidup ini terjadi suatu keangkuhan, suatu kesombongan. Ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini gunanya mengapa kita harus menyerahkan diri. Kita menghadapi banyak kesulitan, halangan, rintangan dalam perjalanan hidup. Disingkatkan di sini suatu kesesakan. Di dalam kesesakan engkau mempertahankan hidup. Sekali Tuhan memberikan hidup ini dalam kita, Tuhan tidak menarik kembali, apalagi kalau kita tetap merendahkan diri. Tuhan malah mempertahankan hidup kita. Bukan kita mempertahankan hidup, tetapi Tuhan yang mempertahankan. Menyelamatkan aku, hidup dalam keselamatan. 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam doa penyembahan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Di sanalah kita hidup, supaya sebagaimana Tuhan sudah sempat setia bagi kita, demikianlah kita akan tetap setia di dalam tangan Tuhan. Ini yang harus diajarkan kepada anak ini, Bapak dan Ibu Kaleb. Setelah anak ini diserahkan, didoakan untuk selalu dibawa kepada Tuhan, pada saatnya nanti harus didiklah dia, baik di rumah tangga, dalam doa, dalam menceritakan kebaikan Tuhan dalam setiap saat, membawa dalam sekolah minggu. Bahkan kalau Tuhan masih berikan kita hidup di bumi ini beberapa tahun lagi, biarlah hidup ini seluruhnya bagi Tuhan, berbakti kepada Dia. Sekali lagi saya mohon kesediaan sidang jemaat untuk berdiri dan akan berdoa bersama-sama. Para tua-tua saya mohon tampil ke depan menyertai saya untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Mari sidang jemaat berdiri dan ayah dari anak ini berlutut di hadapan Tuhan. Bersama kita menundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami yakin, kami percaya Engkau bersama kami pada pagi hari ini. Saat kami memuji Engkau, kami merasakan hadirat-Mu. Saat kesaksian disampaikan, Engkau memperhatikan kami. Dan saat doa penyembahan pun kami percaya Engkau mendengarkan kami Tuhan. Sekarang bersama keluarga ini, hamba-Mu, para tua-tua bersama sidang jemaat datang, menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, menyadari keadaan kami di bumi ini, dibandingkan dengan keadaan bumi kami ini bukan apa-apa. Di tengah-tengah bangsa yang meninggikan diri, kami dipandang hina, oh Tuhan. Tetapi justru dalam kehinaan, mata Engkau memandang kami, perhatian-Mu memandang kami Tuhan. Sebab itu kami bersuka cita pada pagi hari ini. Seraya kami ingin menyerahkan hidup kami, nikah kami ke dalam tangan-Mu, juga sekaligus menyerahkan anak ini ke dalam tangan Dikau, untuk bersama sidang jemaat terpelihara dalam perkembangan hidup sampai menjadi sempurna, menjadi mempelai yang Engkau akan angkat, Engkau akan jemput pada hari kedatangan Engkau yang kedua kali. Tuhan, kami berdoa agar anak ini berada dalam tubuh Engkau, dalam pemeliharaan untuk menjadi sempurna adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, dan sekalipun penyerahan kami ini sangat kurang, tidak sempurna, tetapi kami percaya biarlah Engkau berkemurahan, Engkau menyelesaikan penyerahan orang tua dari anak ini, penyerahan kami semua untuk menerima berkat dari Dikau Tuhan. Demikian Bapa, hamba mengulurkan tangan untuk diletakkan atas anak ini, tetapi bubulah berkat dalam tangan hamba-Mu ya Bapa. Dan saat hamba menumpangkan tangan,
dalam kehidupan anak ini, berkat itu akan berlangsung, akan berlaku, dan dapat dinikmati oleh anak ini, oleh ibu dan ayahnya, oleh keluarga, dan bahkan sidang jemaat serta masyarakat di mana dia berada. Kekasihku Daniel Onesimus Listiono, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan engkau, di dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di tangan kanan Allah engkau hidup dan engkau terpelihara untuk menjadi sempurna saat Yesus datang. Di dalam tubuh Kristus kita diangkat bersama menjadi mempelai wanita dalam hidup kekal selamanya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau dalam kebutuhan, dalam segala sesuatu. Biarlah Tuhan membelamu, Tuhan bersamamu, dalam nama Yesus. Demikian Tuhan, kami doakan juga ibu dan ayahnya. Berikan mereka kemampuan untuk mendidik anak ini kepada Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat seluruhnya kami doakan yang ikut dalam penyerahan ini, baik dalam firman-Mu, mengikut dalam firman, mengikut dalam doa. Kiranya berkat-Mu turun bersama dan hidup di dalam kami Tuhan. Saatnya kami akan lanjutkan kebaktian kami dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasai perhatian kami Tuhan, kuasai pikiran dan perasaan kami, disatukan untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang bisa mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau, buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Yesus Kristus, kita akan menggunakan waktu mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang ada ini biarlah berguna bagi kita, bisa mendengarkan firman Tuhan dan dapat dinikmati dalam hidup selanjutnya. Saat ini kita mengumpulkan firman, kita mendengar, tetapi sesudah kebaktian ini kita renungkan kembali, kita memamabiak firman Allah ini supaya intisari dari firman yang disampaikan dapat masuk mendarah daging dalam kita sekalian. Dan kalaupun ada percobaan, ada godaan, tantangan, firman Allah itu muncul dalam kehidupan kita. Dia memberi kita kekuatan, dia memberikan kita jawaban dalam segala masalah, persoalan yang tidak terjawab. Tuhan akan menolong kita sekalian, dan saya sangat percaya akan hal itu. Kita sedang memeriksa kitab Wahyu Fatsal 19, saudara-saudaraku. Wahyu Fatsal 19, masih pada beberapa ayat-ayat yang kita masih harus membaca. Tetapi sebelum kita membaca firman Allah ini, saya ada satu penyampaian untuk diperhatikan dalam sidang jemaat ini, berhubung dengan keadaan kita, dengan keadaan dari negara kita di mana kita berada, itulah negara Indonesia ini, dan kita akan menghadapi hari-hari pemilihan umum, hari yang penting bagi kita sebagai warga ataupun sebagai penghuni negeri ini. Apa kita warga negara Indonesia atau kita warga asing, tapi yang jelas kita adalah penghuni di negara ini, dan kita berkepentingan menyangkut masalah yang sedang dihadapi oleh negara kita, yaitu hari-hari pemilihan umum. Dan satu taraf pemilihan umum yang sangat perlu diperhatikan adalah saat kampanye. Kita akan mulai pada minggu ini, tepatnya tanggal 19 sampai tanggal 5 Juni. Begitu penting masa ini sampai pemerintah juga memperhatikan dengan anak-anak kita. Sekolah-sekolah diliburkan dari sekolah dasar sampai fakultas, sampai dengan SMU diliburkan untuk sekian lama ini. Itu berarti memang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pribadi, setiap ayah dan ibu, anak-anak kita, anak-anak SD,
SMP, SMU, dan sekolah kejuruan diliburkan pada hari-hari ini. Itu berarti begitu penting, khusus untuk anak-anak SD dan SMP, anak-anak yang masih belum punya hak pilih. Seharusnya kita sangat atau dapat memelihara, jangan sampai digunakan salah oleh hal-hal, oleh perkara-perkara yang lain. Kita pelihara, kita jaga, terutama dalam kampanye ini, agar jangan anak-anak itu dijadikan alat. Biasanya dalam praktik-praktik yang lalu saya tidak bicara soal politik, tetapi kenyataan demikian, bukan politik lagi, sudah kenyataan bahwa banyak kali anak-anak ini dijadikan tameng, dijadikan barisan depan untuk kemudian hal-hal yang tidak baik terjadi. Jadi kita jagalah anak-anak, jangan sampai luput dari perhatian kita. Saya sekali lagi mohon supaya anak-anak yang tidak sekolah hari-hari ini bukan untuk dibiarkan ke sana kemari dan kemudian nanti menjadi alat-alat disalahgunakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Nomor satu, anak-anak kita, kecuali memang mereka sudah itu punya hak untuk memilih, umur 17 tahun ke atas, rasa-rasanya SMA ya baru ya. Kalau SMP umumnya belum 17, SMP, SD belum 17. Jadi jagalah dengan baik-baik, sebab praktik-praktik yang lalu anak-anak umur di bawah umur semacam ini sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya mohon perhatian kita, kesadaran kita untuk menjaga anak-anak kita dan saling membantu. Seandainya anak saudara kita, anak tetangga kita yang tidak terkontrol, ingatkanlah, tetapi dengan bijaksana agar jangan terjadi kekacauan. Itu nomor satu. Nomor dua, dalam masa kampanye kita menjaga bersama keamanan kita secara pribadi, rumah tangga kita, saudara-saudaraku, dijaga dalam kampanye ini supaya jangan terjadi sekali lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja terjadi, dan memang kampanye harus tujuannya baik, tetapi banyak kali dalam prakteknya ada penyimpangan, dan inilah yang harus kita jaga. Rumah tangga kita, kantor, perusahaan di mana saudara berada, bekerja mencari nafkah, bantulah perusahaan di mana saudara berada bekerja mencari nafkah, jaga keamanannya. Saudara-saudaraku, bersama seluruh usaha perusahaan di mana saudara bekerja mencari nafkah, dan jangan malah ikut sesuatu yang tidak tepat, tidak benar. Sekalipun saudara merasa benar, jalurnya pun harus benar untuk menyampaikan kebenaran. Yang selanjutnya juga gereja, tempat ibadah kita. Ini kita jaga bersama. Gereja yang memang gereja, masjid, tempat-tempat ibadah, vihara, dan semua tempat-tempat ibadah dari orang yang ada di Indonesia ini tidak digunakan untuk kampanye. Sebab itu saya mohon semua pengertian kita di hari-hari kampanye yang memang diberikan kepada partai-partai. Sekarang sudah begitu banyak partai, sehingga di dalam sidang jemaat ini, seandainya saudara berpartai, saya tidak tahu berapa banyak partai yang ada di dalam ini. Memang saya tidak pernah menyelidiki itu, dan saya tidak mencampur baurkan dengan penggembalaan, tetapi saudara memang diberi kebebasan untuk dalam pemilihan, tetapi dalam kampanye supaya kita menjaga tempat ibadah kita. Sebaiknya waktu kampanye, saudara-saudaraku, nanti semua alat-alat kampanye, atribut-atribut partai yang sedang kampanye jangan kita bawa dalam kebaktian di dalam gereja. Sebaiknya kalau kita mau masuk di dalam gereja, kita tinggalkan dulu atribut-atribut itu sampai dengan ikat kepala merah, hijau, putih, segalanya. Saya akan kikuk menyampaikan firman Tuhan kalau nanti di tempat ini saya lihat ada ikat pink, ikat kepala merah, putih, hijau, biru, semuanya banyak.
Tidak dilarang berpartai, tetapi dalam kebaktian sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku dalam kampanye ini, jadikanlah tempat ibadah ini untuk beribadah, bukan untuk berkampanye. Kampanye di luar jam ibadah, saya tidak bisa menghalangi saudara, memang tidak pada tempatnya. Tetapi kalau masuk dalam ibadah, baiklah kita lepaskan semua atribut itu. Di sini kita semua bersaudara. Ditakutkan nanti jangan karena gara-gara ikat kepala bisa ribut, ya. Jangan karena bendera ini bendera itu. Juga jaga kalau sebisa-bisanya dalam kendaraan, kalau saudara mau pakai bendera-bendera itu di jalan, kalau masuk dalam kebaktian tertibkanlah supaya jangan nanti menarik, memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti ya syukurlah kalau bisa jejer, biru, merah, hijau bisa jejer bersama. Kalau enggak, saya memang menganjurkan itu supaya sekalipun saudara punya partai berbeda-beda, tetapi di dalam Tuhan kita harus tetap bersaudara. Tunjukkan teladan bagaimana kita rukun dalam hidup berbangsa, bernegara. Kita bersaudara di dalam Tuhan, dan kita di dalam negara ini satu bangsa. Itu kerinduan bangsa ini, satu bangsa, sekalipun ternyata bangsa dan suku ini masih sangat rawan untuk terpecah-pecah, padahal kita satu bangsa. Apalagi agama memang berbeda-beda, memang tidak satu agama di negeri ini. Itu sangat rawan untuk dijadikan alat perpecahan. Jagalah baik-baik iman kita, jangan diganggu. Inilah permohonan saya kepada sidang jemaat dan saudara-saudara di bidang keamanan dalam gereja ini untuk bisa bertindak bijaksana dalam menghadapi semacam ini. Seandainya nanti masuk di gang itu masih bawa bendera, teriak-teriak 2, 3, 4 dan sebagainya, tegurlah tetapi dengan sangat bijaksana dan jangan memancing kekeruhan. Kepada seluruh sidang jemaat, anggota sidang jemaat, saya anjurkan jangan memancing kekeruhan. Berdoa, seluruh sidang jemaat harus berdoa masing-masing untuk keamanan secara pribadi, nikah kita, rumah tangga kita, ibadah kita, dan hasilnya nanti untuk bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Marilah kita akan memeriksa firman Tuhan. Semoga penyampaian ini bisa diterima dengan pengertian di dalam pikiran dan hati saudara-saudara sekalian. Wahyu pasal 19. Kita telah sampai pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Yesus datang sebagai mempelai dan masuk dalam perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Saudara-saudaraku, ini salah satu puncak, bahkan suatu pemuncakan dari pelayanan Tuhan datang ke bumi ini untuk membawa sidang jemaat ke dalam kebahagiaan. Mari sekarang ayat yang ke-10. Kita membaca ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya, Ya. untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Ya. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini yang harus kita miliki. Merupakan harta benda, peninggalan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesaksian Yesus. Dan saudara-saudaraku, dalam Injil, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ini merupakan kuasa Allah yang dapat mengalahkan setan. Tuhan meninggalkan kesaksiannya
untuk gereja Tuhan. Baik, kita baca ayat itu, Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya, puji Tuhan. Ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja Tuhan. Kesaksian Yesus ini harta. Kesaksian Yesus, memang bersaksi ini juga merupakan kuasa Allah. Bersaksi yang benar, bersaksi yang benar dapat dimengerti, dapat diterima, terutama dapat dilihat. Kesaksian itu bisa didengar, sebab memang kita sampaikan benar, bisa didengar, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dilihat. Apa yang kita saksikan itu sesuai dengan apa yang dapat dilihat dalam kehidupan kita. Itu kuasa, itu kesaksian Yesus, itu kuasa. Kalau kesaksian kita lebih indah daripada apa yang dilihat dalam kehidupan kita, itu bukan kesaksian yang benar. Itu kerugian, itu menipu diri, merugikan. Jadi kesaksiannya indah didengar, teratur rapi, tetapi tidak kelihatan di dalam kehidupan. Ini bukan cuma tidak berkuasa, tetapi merugikan, sangat merugikan. Saya saksi, saya bersaksi, dan kesaksian ini bukan suatu karangan, tapi memang saya melihat dalam pelayanan satu saudara, dia dalam hidupnya diikat satu ikatan yang banyak kali tidak dirasakan dan diakui bahwa itu dosa, yaitu dia diikat dengan rokok. Saudara ini diikat dengan rokok. Dia ingin terlepas dari ikatan itu. Dia ingin terlepas, tetapi dia tidak ikutkan bagaimana Tuhan melepaskan dia. Dia mau cepat-cepat, dia ingin berbuat begitu melebihi dari cara Tuhan. Saudara-saudaraku, dan di satu kebaktian dia bersaksi kepada jemaat, saudara-saudara, saya sudah dilepaskan dari rokok. Dia bersaksi, tetapi sebenarnya dia belum dilepaskan. Tetapi dia bersaksi, saya sudah dilepaskan dari rokok. Jemaat mendengar kesaksian itu, tetapi kesaksian itu sekalipun indah kedengarannya, tetapi tidak sesuai. Satu waktu di suatu sore, entah urusan apa dia kerjakan, dia tidak ikut dalam kebaktian rumah tangga sore hari itu. Dia pergi ke tempat lain, tapi dia ikut jalan di mana jalan itu saya ikuti, saya akan lalui, mau pergi melayani kebaktian. Itu sudah maghrib, sudah mulai gelap. Kami berjalan, saya juga berjalan. Dia juga dari arah yang berlawanan berjalan ke tempat lain, tidak ke tempat kebaktian. Dia berjalan kaki, dan dari jauh saya lihat sesosok orang ini. Saya tidak nyangka bahwa orang itu adalah dia. Yang saya lihat di tangannya ada api, sambil jalan ada api. Begitu dekat saya lihat, oh dia ini. Saya nyampaikan, "Selamat malam, Brur." Dia secara spontan juga menjawab, "Selamat malam," sambil angkat tangannya, "Selamat malam." Jadi dia tunjukkan, dia tidak sengaja waktu angkat tangan selamat malam itu sekaligus menunjukkan rokoknya di tangan. Itu kesaksian merugikan.
Seingat saya sudah tinggalkan jemaat itu sekian lama, tapi saya belum dengar bahwa dia terlepas. Jadi dia bukan terlepas, malah lebih diikat. Itu tadi saya katakan, salah menggunakan kesaksian. Kesaksian bukan menjadi kuasa, tetapi justru memerosotkan dia. Dia tidak mampu terlepas. Sebab itu mari kita mau gunakan kesaksian dengan baik. Ucapan kata-kata mungkin tidak tersusun rapih, tetapi kesaksian itu benar demikian. Roh Kudus itu akan berbicara dalam hati orang yang mendengar untuk menjadi mengerti, dan iman orang mendengar itu dikuatkan. Kemudian kuasa Allah akan berhadapan dengan setan untuk melepaskan orang ini dari pengaruh setan dan kematian. Ini guna dari kesaksian Yesus. Kita mau menyambut hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, gereja dikasih tugas untuk bersaksi, menyampaikan kesaksian Yesus. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 tadi kita mendengar bahwa kesaksian Yesus itu sangat erat kaitannya, atau saya sebut saja tidak dapat dipisahkan dengan darah Yesus. Kesaksian Yesus sangat erat hubungannya dengan darah Yesus, tidak dapat dipisahkan. Itu kesaksian Yesus. Dalam 1 Petrus pasal 2 saya tunjukkan. 1 Petrus pasal yang kedua, ini yang disebut kesaksian Yesus. Di sini kita menemukan kesaksian Yesus. Ayat yang ke-21, ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ayat 19 sampai dengan 21. Ini kesaksian Yesus. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Iya, terus? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Iya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, ini pengalaman kesaksian bersama Yesus. Ayat 19 sampai dengan ayat 20 ini pengalaman Yesus. Dan kalau kita ada di situ, kita berpengalaman bersama Yesus. Kita punya kesaksian. Ini kesaksian benar. Jadi ayat 19 ayat 20 itu pengalaman Yesus yang diizinkan kita alami. Dalam pengalaman itu kita mempunyai kesaksian yang kuat. Di dalamnya ada berkat, di dalamnya ada kekuatan. Berkat dari pengalaman ini, berkat yang dapat dinikmati, berkat yang tidak akan menjatuhkan kita. Saya katakan demikian sebab banyak kali kita ada berkat tetapi tidak disertai dengan kesaksian Yesus, sehingga begitu kita menerima berkat, kita malah lupa Yesus, malah lupa Dia yang memberikan kita berkat. Kita hanya menerima tapi tidak bersama dalam pengalaman berkat. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, terima kasih. Ini teladan Kristus. Ini jejak dari Kristus. Ini jejak dari Kristus.
Ini teladan Kristus. Pengalaman yang tidak bisa dipisahkan dengan tanda darah. Jejak dari Kristus adalah jejak yang dipercik dengan darah. Jadi kita bisa menerima kesaksian Yesus itu yang nanti akan dimanfaatkan menjadi kuasa Allah, menjadi berkat dalam kita. Untuk semakin kita diberkati, semakin kita kuat untuk memuliakan Tuhan. Itu jikalau disertai dengan darah ini, dengan tanda darah. Sepintas lalu, saudara-saudaraku, sepintas lalu kalau kita ikuti jejak Kristus, sepintas lalu kalau kita ikuti jejak Kristus lahir di bumi ini, saudara-saudaraku, begitu ia diutus oleh Tuhan, begitu ia dikirim oleh Tuhan ke bumi ini, masih di dalam bentuk benih ilahi, dalam Roh Kudus, saudara-saudaraku, sebagai firman Allah dan sebagai kasih Allah, maka percikan darah ini, saudara-saudaraku, percikan darah ini sudah dialami oleh Yesus. Coba kita melihat bagaimana Yesus dalam kandungan sudah mengalami percikan darah. Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal pertama. Kita melihat bahwa jejak dari Yesus ini benar-benar dalam percikan darah. Ayat 18 kita baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Iya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya, ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi dia masih di dalam bentuk, masih dalam bentuk, saudara-saudaraku, benih yang disebut benih ilahi dari Roh Kudus. Dia masih dalam bentuk benih dalam kandungan ibunya. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Iya, menceraikan dengan diam-diam. Ini percikan darah pertama. Ini percikan darah pertama. Saudara-saudaraku, Yesus berada dalam ancaman. Dia dituduh adalah hasil dari keadaan tidak suci. Hasil dari, saya gunakan istilah ini, tidak enak didengar. Dia dituduh hasil perzinaan. Dan bukan oleh orang lain, tetapi oleh Yusuf sendiri yang seharusnya melindungi. Sudah dituduh. Saudara-saudaraku, tuduhan Yusuf atas Maria, tunangannya pada waktu itu, ini sangat menyakitkan. Seandainya yang menuduh itu adalah orang yang tidak senang kepada Maria, itu masih ada harapan orang bisa membela, yaitu orang dekat keluarga, apalagi tunangan ini. Tetapi sekarang yang menuduh Maria ini, sekalipun tidak disebut secara langsung, tapi dari tindakannya ini kita bisa melihat tuduhan itu begitu jelas. Tuduhan dan sudah disertai dengan putusan meninggalkan Maria. Ini tuduhan, ini percikan darah
Yang menuduh ini adalah orang yang diharapkan untuk melindungi. Kalau sudah tunangan yang menuduh, saudara-saudaraku, itu rasanya tidak ada lagi benteng pertahanan. Kalau suami menuduh istri berbuat tidak baik, ini suatu penderitaan buat istri kalau tidak benar. Kalau istri menuduh suami berbuat serong yang sebenarnya tidak benar, itu suatu penderitaan. Kalau orang lain menuduh, mungkin masih ada harapan, istriku membela, suamiku membela, sebab istri atau suamiku tahu benar keadaan. Tapi kalau sudah suami atau istri yang menuduh, ini derita, saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini Yesus dalam keadaan penderitaan. Dia masih merupakan benih di dalam kandungan, benih ilahi. Lalu kemudian percikan berikutnya berusaha untuk meninggalkan Maria, berusaha untuk meninggalkan, menceraikan, untuk menceraikannya dengan diam-diam. Saudara tahu apa hasilnya kalau Maryam ini diceraikan? Dalam Ulangan pasal 22, Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Ulangan 22, Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Ya, sudah bertunangan. Jadi seperti Maryam ini. Terus, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Iya, jadi kalau Yusuf meninggalkan Maryam, hukuman sudah jelas bahwa Maryam harus dilempar batu sampai mati, dan itu berarti ancaman paling berat buat bayi yang ada dalam kandungannya. Yesus yang ada dalam kandungan akan mati bersama dengan tuduhan yang tidak beralasan. Lagi kita lihat di sini jejak Yesus, langkah Yesus ditaburi bukan hanya dengan tuduhan, bukan hanya dengan tuduhan, tetapi juga dengan penyangkalan. Ditinggalkan, dia disangkal, dia dihindari. Banyak kali kita menyangkal dia. Ini percikan darah untuk Yesus. Saudara-saudaraku, tapi bagaimana kita menghadapi tuduhan, bagaimana kita harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan di hari-hari ini? Saudara-saudaraku, jika kita ditanya apakah kita orang Kristen, dan kalau kita mengaku orang Kristen, akan terjadi hal-hal yang membuat kita menderita. Kalau kita orang Kristen, mungkin dipecat dari pekerjaan karena engkau Kristen, tidak diterima dalam sesuatu apa saja, sehingga banyak kali kita menyangkal dia hanya demi pekerjaan, hanya demi apa saja, dan banyak terjadi sampai dengan persoalan pernikahan saja. Sudah banyak menangkal kekristenan kita. Hanya untuk masuk menikah, kita tinggalkan Tuhan untuk masuk dalam nikah dengan orang yang tidak seiman. Saudara-saudaraku, dan akibatnya memang yang dapat dilihat banyak
banyak ketidaksesuaian. Saya tidak ingin menuduh, tetapi banyak ketidaksesuaian. Dan ini merugikan kehidupan bahagia bersama suami, istri, dan anak-anak dalam satu iman. Ini yang dialami oleh Yesus. Ini percikan-percikan darah. Ada banyak cerita-cerita untuk membuktikan bahwa Yesus ini diancam dengan kematian, dengan tanda kematian. Waktu ia sudah lahir, Herodes mengancam untuk membunuh. Coba kita baca ayat kitab Injil Matius pasal yang kedua. Kita baca pasal yang kedua Injil Matius ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ya, aku pun datang menyembah dia. Tapi sebenarnya dia tidak untuk menyembah, tapi Herodes datang untuk membunuh, ya, untuk membunuh. Ayat 12. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, jadi jelas bahwa Herodes ini ingin membunuh Yesus karena iri hatinya, karena cemas ada raja yang lain di samping dia. Raja ini harus disingkirkan, sementara dia masih belum berdaya, dia disingkirkan. Banyak kali kita dalam keadaan tidak berdaya, kita sudah disisihkan oleh saingan-saingan kita, dan ini merupakan suatu derita. Tapi kalau derita itu merupakan oleh karena kita mengikut Tuhan, Rasul Petrus mengatakan ini suatu kebahagiaan. Ini kesaksian Yesus mempunyai arti nubuat. Kesaksian Yesus mempunyai arti nubuat untuk kita sekalian, baik dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama Yesus sudah dinubuatkan, terutama dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya ini merupakan satu sentral dari nubuat firman Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kitab Nabi Yesaya sekarang disimpan, saudara-saudaraku, tulisannya itu dalam gulungan di museum sana di Yerusalem, disimpan fotokopinya, salinannya, saudara-saudaraku, itu sempat diketemukan. Dan ini merupakan sentral dari pemberitaan firman Allah, baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Begitu lengkapnya kitab Yesaya ini dalam nubuatan dalam perjanjian lama sampai dengan nubuatan dalam perjanjian baru. Yesus dinubuatkan. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itu disebut dalam Wahyu 19 itu. Untuk apa nubuat ini? Ini mungkin pertanyaan. Untuk apa nubuat ini? Tadi saya sudah bicara bahwa nubuat Yesus itu artinya langkah-langkah Yesus, kesaksian Yesus, ya,
Kesaksian Yesus itu langkah-langkah Yesus sejak dalam kandungan sampai mati di atas kayu salib. Itu langkah-langkah Yesus yang ada kaitannya dengan percikan darah, mempunyai roh nubuat. Ini yang harus kita periksa dengan baik-baik. Cerita tentang Yesus dalam kandungan menubuatkan apa yang dinubuatkan Yesus dalam kandungan, menubuatkan nikah manusia ini. Nikah di waktu itu nikah antara Maryam dan Yusuf, masih bertunangan, belum nikah, masih bertunangan, sudah diancam dengan kehancuran. Masih bertunangan, sudah diancam dengan kehancuran. Jadi nubuatnya sekarang, hati-hati saudara-saudaraku, bahwa nikah manusia ini, jangan saudara pikir waktu pacaran itu tidak mungkin gagal. Waktu pacaran tidak mungkin gagal, bisa gagal kalau tanpa Yesus. Kita lihat nubuat itu antara Maryam dan Yusuf. Pertunangan antara Maryam dan Yusuf, saudara-saudaraku, bukan pertunangan ugal-ugalan, bukan. Tetapi begitu sopan, begitu santun. Dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati. Pertunangan dalam keadaan tulus hati pun. Apalagi kalau ugal-ugalan. Dalam keadaan tulus hati pun masih terancam dengan kehancuran hidup. Saudara-saudaraku, kalau tanpa Yesus, pertunangan Maryam dan Yusuf bisa meningkat sampai menjadi nikah, bahkan dikaruniai anak. Selain dari Yesus masih ada anak-anak yang lain. Mengapa? Karena ada Yesus dalam kandungan ini. Dalam pertunangan Yesus sudah diikut sertakan. Seandainya pada waktu itu kandungan dari Maryam bukan Yesus, Maryam sudah bisa dipastikan akan hancur binasa, dan tidak akan pernah ada nikah antara Maryam dan Yusuf. Tetapi karena sejak dari pertunangan mereka sudah menerima Yesus, sekalipun tadinya mereka tidak mengerti, tapi Allah mengasihi mereka. Yesus ditempatkan dalam hubungan pertunangan ini, sehingga pertunangan itu jelas dikatakan pertunangan itu sampai masuk dalam nikah itu dijamin kesuciannya. Dijamin kesuciannya. Ini pertunangan yang benar. Ini kesaksian Yesus yang mempunyai roh nubuat, yang kalau kita gunakan nubuat itu sekarang, itu memelihara kehidupan kita. Berapa banyak anak muda, baik pemuda maupun pemudi, yang hancur di masa pertunangan, hancur, masa depannya dihancurkan dalam masa pertunangan. Mengapa? Ini tadi tidak memiliki kesaksian Yesus. Sekalipun orang Kristen belum tentu memiliki kesaksian Yesus. Tapi kalau kita memiliki kesaksian Yesus dalam masa pertunangan, itu pun dibela. Coba kita membaca Injil Matius ini pasal 1. Ayat 24, setelah Yusuf melihat bahwa Yesus ada dalam hubungan mereka dalam pertunangan ini. Kita lihat bagaimana kuatnya Yusuf dan Maryam. Ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Terus ia mengambil Maria sebagai istri. Dia mengambil Maria menjadi istri. Tetapi ia tidak
bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Ini saudaraku. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai orang tua kita bisa mengerti bagaimana gelisahnya orang tua kalau anak-anak kita dalam masa hubungan pertunangan tidak ada Yesus. Ini sangat berbahaya. Sebab banyak kali kebebasan diberikan oleh orang tua kepada putra-putri ini sudah disalahgunakan. Dan tidak sedikit berakhir dengan kekecewaan. Sebab sampai dengan masa depan putra atau putri ini sempat dihancurkan. Sembahlah Yesus, kata Tuhan. Karena kesaksian Yesus ini mempunyai roh nubuat, bernubuat untuk kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kita lihat mulai dari nikah manusia ini tanpa Yesus di dalam nikah ini, dalam pertunangan tanpa Yesus, apalagi menikah tanpa Yesus. Saudara-saudaraku, perjalanan kita kembali dalam 1 Petrus pasal 2 itu, perjalanan kita terlalu sulit untuk mencapai gembala agung, pemelihara jiwa. Sulit tanpa kita ikuti langkah-langkah yang dipercik darah, langkah-langkah dari Yesus yang dipercik darah. Saudara-saudaraku, sulit. Itu sebabnya kaum muda, pemuda-pemudi, saudara-saudaraku, perhatikan sejak bertunangan ini. Bertunangan istilah sebenarnya, pengertian sebenarnya dari perkataan bertunangan itu adalah persiapan untuk nikah. Itu sama dengan Wahyu 19, supaya sampai mempelai itu siap sedia. Gereja Tuhan dipertunangkan dengan Kristus. Jadi kita dipersiapkan. Jadi bertunangan itu sebenarnya persiapan untuk menikah. Jika tidak untuk menikah, jangan bertunangan. Bertunangan itu hanya diizinkan jika ada kepastian untuk menikah. Kalau tidak untuk menikah, saudara-saudaraku, terlalu riskan coba-coba bertunangan. Bisa-bisa hanya merusak masa depan. Kesaksian Yesus harus dipegang. Oh, dia dulu begitu dan sebagainya. Bukan itu contoh untuk kita. Contoh untuk kita, teladan untuk kita adalah Yesus Kristus. Jangan contoh teladan si A, si B atau siapapun juga. Saudara-saudaraku, teladan yang benar adalah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi mulai dari benih ilahi tumbuh dalam kehidupan kita. Suatu nikah adalah suatu pertunangan, adalah suatu persiapan untuk nikah. Siswa-siswi Lempinel memang dilarang untuk bertunangan. Jangan saudara gampang, oh tunangan aja kok nggak boleh. Nggak boleh. Jangan tawar-menawar. Kalau tunangan keluar dari Lempinel. Jangan tawar-menawar. Mengapa? Sebab saudara tidak akan dinikahkan selama saudara di Lempinel. Tidak akan dinikahkan. Sementara pernikahan ini, pertunangan itu ada hubungannya dengan pertunangan. Jadi kalau mau bertunangan,
ya keluar aja. Di sana boleh bertunangan di bawah pengaruh orang tua gembalamu. Di sini saya guru saudara-saudaraku untuk mendidik saudara menjadi hamba Tuhan, bukan perkara yang lain. Sebab itu perhatikan baik-baik aturan yang sedang berlaku. Dan pada angkatan-angkatan lalu saya banyak ditipu. Memang di Lempinel tidak muncul tunangan sebab itu di hati sudah lihat-lihat. Begitu ini hari selesai, besok ngelapur, Om saya mau sama-sama dengan si dia. Saya bilang boleh, ijazahmu saya tarik. Saya ditipu. Jengkel juga, coba saudara dibikin begitu. Tadinya kelihatan manis-manis padahal. Ya ini jaga. Para siswa-siswi jaga baik-baik. Setiap angkatan nipu aku. Tapi kalau angkatan ini masih nipu lagi, saya gantung. Ya. Semoga jangan ya. Bagaimana siswa? Ayo. Siswi? Ya Om. Bagus. Begitu langkah kita. Langkah Kristus harus menjadi nubuat untuk kita. Bagaimana Yesus di masa pertunangan ayah dan ibunya, dia menolong ayah dan ibunya. Ini kesaksian. Dalam pertunangan Yesus harus ada. Kalau Yesus ada dalam masa pertunangan, tidak akan terjadi hal-hal yang membuat gelisah papa dan mama. Tidak akan terjadi. Sebab Yesus ada. Tapi bagaimana dalam masa pertunangan? Masa pertunangan malah menjauh dari gereja. Sebab di gereja selalu pendeta ngomong ini, jangan itu. Ya lebih baik kita bertunangan jangan ke gereja supaya bebas. Bebas apa? Itu bukan bebas. Saudara di sana dirantai oleh setan. Dirantai oleh setan dengan dosa yang mengikat. Ini yang di siswa juga ditanyakan, apa itu dosa masa depan? Yaitu dosa yang belum dilakukan tetapi sudah ditaruh oleh setan di jalan yang akan kita lewati. Dan kalau itu dilakukan, itu mengikat. Jerat itu mengikat. Rasul Paulus mengatakan itu jerat dosa di jalan yang akan kita lewati. Bertunangan ini jalan akan dilewati untuk menikah. Di sana setan taruh jerat, namanya perzinaan. Karena kita tidak bersama dengan Yesus di jalan yang dilewati itu, maka perzinaan itu berlaku. Dan kalau Tuhan tidak tolong, nikah ini bisa terancam dengan perzinaan terus menerus sampai pun nanti sudah dalam nikah. Bahkan bukannya mustahil. Kalau saya ngomong ini kepala saya pening melihat saudara-saudaraku, bahwa sampai pada masa tua dosa ini tidak terlepas sebab sudah mengikat manusia. Ini dosa yang sekarang ini di masa pertunangan memang belum melakukan itu, tetapi kalau tidak bersama Yesus bisa terjerat dengan dosa itu. Bisa terjerat dengan dosa itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Rasul Paulus jelas dalam surat Ibrani. Dia katakan hati-hati. Surat Ibrani itu dosa yang mudah menjerat. Ini yang harus dijaga. Memang belum berbuat apa-apa. Itu dosa mudah menjerat. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Menanggalkan semua beban. Menanggalkan semua beban itu dosa yang sudah dilakukan, itu beban. Beban dosa.
dosa yang sudah jadi beban, itu dosa yang sudah dilakukan. Terus? Dan dosa yang begitu merintangi kita. Iya, dosa yang begitu merintangi kita, itu dosa yang di depan. Merintangi ini bukan di belakang. Kalau di belakang bukan rintangan. Rintangan itu di depan. Dosa yang merintangi kita. Terus? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, terima kasih. Dalam terjemahan lama, terjemahan baru kurang jelas, kurang tegas istilahnya. Saya baca dalam terjemahan lama bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya, maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat. Itu dosa. Pikulan yang berat itu dosa. Dan dosa yang mudah menjerat kita. Dosa yang mudah menjerat kita. Dosa yang mudah menjerat. Dosa yang mudah menjerat kita. Dan biarlah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kalau dosa ini kita bebas dalam. Waktu saya jadi pengerja di Jalan Johor, saudara, saya pengerja sekian lama, dan salah satu aturan yang sangat ketat, saudara-saudaraku, adalah seorang pengerja pria tidak boleh berjalan berdua dengan seorang pengerja wanita. Itu sudah aturan, saya katakan aja aturan mati, sebab ini kalau dilanggar langsung dipecat. Tidak berzina, tapi melanggar, ini berdua atau berempat, 2 laki 2 perempuan jalan bersama. Oh, itu tidak boleh. Harus 2 laki 1 perempuan atau 2 perempuan 1 laki boleh. Tapi kalau berpasang-pasangan itu enggak boleh. Itu sudah pada waktu itu, saudara-saudaraku. Dan pendeta kami jelaskan, itu jerat. Memang kamu berjalan berdua tidak bikin apa-apa. Tidak ada hati satu dengan yang itu, tidak ada hati, ya jalan aja sama-sama, jujur-jujur aja. Kali begitu, iblis itu bisa membuat macam-macam sehingga akhirnya kamu jatuh. Dan kalau kamu jatuh, sulit untuk bangun. Ini dijelaskan oleh gembala kami pada waktu itu. Saudara-saudaraku, dan ini suatu kemurahan, sebab langkah-langkah Kristus dibentangkan dalam kita. Kita ikuti aja jejak itu, kita akan sampai kepada Gembala Agung, pemelihara jiwa kita. Itu sebabnya sudah dalam 1 Petrus pasal 2 ini, saudara-saudaraku, Tuhan meninggalkan jejak. Baiknya kita baca itu supaya menjadi lebih jelas dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua tentang langkah-langkah Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ini langkah Kristus. Ini langkah yang harus kita ikuti. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya, ini percikan darah. Kalau dicaci maki dia tidak membalas. Ini cukup berat. Terus? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Terus? Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, coba saudara lihat langkah-langkah ini arahnya kemana? Langkah-langkah yang disebutkan ayat 22, 23, 24 itu arahnya kemana? Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Iya, jadi ikut membuat langkah sendiri tanpa mengikut jejak dari Sang Gembala Agung.
Kamu dulu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala Agung dan pemelihara jiwamu. Ini. Kalau kita ikut kesaksian Yesus, kita akan kembali kepada Gembala Agung. Dalam kitab Wahyu pasal 19, saudara-saudaraku, mulai ayat yang ke-11, mulai ayat yang ke-11, Yesus tampil bagaikan Gembala Agung, imam besar. Tapi lebih dahulu, saudara-saudaraku, Tuhan tunjukkan langkah-langkah yang harus kita ikuti. Sekarang ayat 1 pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Demikian juga kamu, Ya, hei istri-istri. demikian juga kamu, hei istri. Demikian juga kamu, hei istri. Terus, Tunduklah kepada suamimu, ya, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. ya. Demikian juga kamu. Demikian bagaimana? Demikian itu menunjuk kepada teladan Kristus yang disebut dalam 1 Petrus pasal 2 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat 25. Seperti itu teladan. Jadi kepada para istri-istri, Tuhan tunjukkan teladan sempurna. Jangan si A si B. Saya sudah melihat dalam penggembalaan ini, hidup sebagai orang yang digembalakan juga dipercayakan menjaga kawanan domba. Saya melihat banyak saudara-saudara bahwa teladan yang sempurna hanya Yesus. Berapa banyak kali saya mengagumi seorang ibu, seorang wanita, seorang ibu yang tampil sebagai istri, tampil sebagai ibu, begitu mengagumi. Tetapi di suatu waktu kelihatan masih ada kurangnya. Jadi belum menjadi contoh yang saya mengagumi seorang suami, seorang bapak. Tapi satu waktu kita melihat kekurangannya. Saya menyadari demikian juga kita. Jadi kalau kita tampilkan seorang manusia tanpa Kristus untuk menjadi teladan, itu selalu kurang. Rasul Paulus dia menampilkan diri untuk menjadi teladan, tetapi di dalam dia tunjukkan, dia katakan, ikutlah teladanku, contohlah teladanku, karena saya mencontoh teladan Kristus. Itu baru benar. Jadi jangan seperti saya tadi hanya mengagumi, tapi saya melupakan bahwa teladan sempurna itulah Yesus. Dan bisa terjadi kekecewaan. Begitu cepat kita melihat Yesus, kekecewaan itu bisa hilang. Demikian juga kamu para istri. Penundukan seorang istri kepada suami hanya bisa benar, nomor satu, hanya bisa kuat saudara mampu lakukan kalau saudara mengambil Kristus sebagai contoh, sebagai teladan. Tunduk seperti Kristus tunduk kepada Bapaknya. Itu contoh teladan suami, teladan istri. Pasal 3 ayat 7. Pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, suami-suami. Nah, ini teladan buat suami. Demikian juga kamu. Apa demikian? Demikian seperti Yesus. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Terus, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi contoh teladan buat suami dan istri. Itulah Kristus Yesus harus ada di tengah-tengah suami dan istri. Baru nikah ini bisa menjadi satu. Jadi contoh pertunangan itulah Yesus yang harus ada di dalam kandungan, harus ada di dalam kandungan.
harus ada di dalam hati. Waktu bertunangan itu jangan lupa Tuhan. Jangan malah merencanakan biar tinggalkan Tuhan asal jadi menikah dengan si A ini. Nah, ini sangat riskan. Dalam saat pertunangan malah tinggalkan Tuhan supaya jadi dengan si A atau si B yang notabene tidak menerima Yesus. Tidak ada hukum untuk melarang itu, tetapi sangat riskan. Kita dalam negara ini kita ditolong, anak-anak itu sebenarnya ditolong oleh undang-undang pernikahan, tapi masih ada kesempatan untuk tidak tertolong, sebab dalam undang-undang pernikahan disebutkan tidak ada nikah campur agama, harus tentukan satu agama, bahkan gereja. Jadi tidak dua gereja. Saudaraku, saya melihat ada pemberkatan nikah oleh dua gereja. Saya tidak menghakimi itu, tetapi cukup berat, begitu berat. Apalagi kalau dua agama, satu gereja, satu agama, atau sedikitnya dalam gereja yang sama. Jangan sana sini, kalau di sana ya di sana, kalau di sini ya di sini, supaya dua ini cepat bisa dalam satu kesatuan. Di sini contoh, mulai dari pernikahan, dari pertunangan masuk dalam pernikahan. Di sini sudah disebut suami, sudah disebut istri. Harus satu contoh, harus satu teladan, teladan Kristus. Teladan suami adalah Kristus, bagaimana mengasihi istri, menghormati dan mengasihi. Teladan istri kepada Kristus, bagaimana harus tunduk kepada suami. Dan kalau ini ada dalam nikah, dalam rumah tangga, nikah itu dijamin, dipelihara oleh Tuhan. Ini langkah-langkah yang Yesus tunjukkan dalam kita. Sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Jadi kita lihat bagaimana Yesus membawa kehidupan kita sekalian. Di dalam ibadah kita, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, Yesus pun tampil menjadi teladan bagi kita. Tadi dalam masa bertunangan, dalam masa menikah, Yesus harus menjadi teladan. Bekas kaki Yesus itu harus kita ikuti. Suami ikuti, saudara-saudaraku istri ikuti. Sekarang kita berbicara di dalam ibadah kita. Di dalam ibadah kita ikuti teladan Kristus. Ini saya ambil contoh ya. Banyak contoh. Salah satu contoh kita ambil dalam Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal yang ke-19. Banyak contoh, tapi saya ambil satu contoh ini. Injil Lukas pasal 19. Ini teladan Kristus. Teladan Kristus. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Cerita tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, berjalan terus melintasi kota itu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Waktu kami masuk di kota Yeriko, maka bahkan sempat makan di Yeriko, kemudian kami melewati Yeriko untuk kita ke Yerusalem. Begitu keluar dari Yerusalem, pimpinan rombongan kita mengatakan, ini tempatnya dulu. Memang ada pokok ara di situ. Ini tempat Sakeus naik. Ya, mungkin itu, mungkin tidak. Buat saya tidak terlalu penting.
Ini arah tempat Sakeus naik. Buat saya tidak terlalu penting apa itu atau enggak, tetapi memang cerita ini bukan perumpamaan, cerita yang pernah terjadi, sejarah tetapi juga bernubuat. Bagaimana Sakeus dibawa oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya, untuk orang beribadah kepada Tuhan. Coba kita baca. Di situ ada seorang bernama Sakeus, Ya. kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Iya, seorang kaya tapi berdosa. Seorang kaya, seorang pemungut cukai itu berdosa. Sekali lagi saya jelaskan, pemungut cukai jangan saudara kenakan atau gambar-gambarkan dalam pikiran. Oh ini apa sekarang? Pajak. Oh ini pegawai kantor pajak, ini nih Sakeus ini. Jangan, lain. Pegawai pajak dengan Sakeus lain, ya. Dulu lain. Orang pemungut cukai itu memang dia memborong pajak dari rakyat, dia bayar kepada, dia orang kaya, pemungut cukai harus kaya, dia punya uang, dia bayar kepada kaisar pajak seluruh negara, ini pajak, dia sudah bayar, kemudian kepada pemungut cukai ini oleh pemerintah, oleh kaisar dikasih hak untuk memungut kepada rakyat sebagai ganti uangnya yang dia sudah setorkan, dan dia seenaknya, semaunya. Pajaknya harus 10 rupiah, dia bisa tagih 50 rupiah seenaknya, sebab dia dikasih kuasa. Itu sebabnya untuk rakyat pemungut cukai itu dianggap tidak baik, dan perpajakan kita lain dengan pemungut cukai dulu. Jadi jangan samakan, ya, jangan disamakan. Lihat saudara-saudara kita nanti di Pabean sana, bukan Pabean, pasar di pelabuhan. Wah ini nih Sakeus banyak. Ya jangan, nanti saudara kena pentung. Lain. Baca terus. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Iya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Iya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Iya. Jadi kita lihat di sini saudara-saudaraku, bahwa sebelum Sakeus beribadah kepada Tuhan, sebelum Sakeus beribadah kepada Tuhan, cerita ini mengatakan Sakeus ini sudah hidup dalam sistem ibadah yang benar, mengikut cara dari Tuhan sebelumnya, saudara-saudaraku. Jadi apa yang ada di dalam hati Sakeus ini? Kalau mau beribadah atau berbakti, itu artinya mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam mendekatkan diri pada Tuhan banyak halangan, banyak rintangan. Banyak halangan. Mau masuk dalam ibadah ini banyak halangan, banyak rintangan. Macet. Ya tahu Surabaya macet ya. Kebaktian jam 8:30, berangkat jam 8:30, ya pasti telat. Macet. Ya kalau orang beribadah, jangan berangkat mepet kalau saudara tidak mau telat dalam ibadah. Yesus sudah ada di dalam kebaktian, kita baru datang. Sakeus sudah mengambil sikap penghormatannya kepada Tuhan. Dia mau berada di mana, saat di mana Yesus akan lewat. Dia sudah ada di situ. Dia tahu dia tidak bisa melihat Yesus. Dia pendek, itu halangan. Untuk mengatasi kependekan ini, dia naik di atas pohon supaya bisa melihat. Jadi dia tidak oh aku tidak lihat Yesus karena aku pendek, biarlah. Tidak, orang beribadah kepada Tuhan. Ada halangan, ada rintangan. Ada usaha untuk mengatasi halangan. Pendek ya naik di atas pohon, lari duluan. Jangan Yesus sudah lewat baru mau lihat, ya nggak bisa lihat. Dia usahakan mengatasi segala halangan, segala rintangan. Baca terus. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun,
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Terus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, Iya. ia menumpang di rumah orang berdosa. Iya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini halangan. Dosa itu halangan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, dosa itu membuat kita tidak bisa ada hubungan dengan Tuhan. Dia adalah orang berdosa. Dia menjadi sandungan buat orang lain. Tetapi coba saudara lihat bagaimana dia mengambil jejak Kristus untuk bisa menyatu, untuk bisa sampai kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan. Tetapi Sakeus berdiri Ya. dan berkata kepada Tuhan, Ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini suatu pengakuan secara jujur. Dari pengakuan ini kita lihat bahwa nomor satu, kita melihat betapa kayanya Sakeus. Kaya sekali. Separuh diberikan aja, masih ada separuh, itu pun masih harus mengembalikan 4 kali lipat. Luar biasa banyaknya. Saudara-saudaraku, Sakeus mengikut jejak Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 9, pasal 8 dan pasal 9, orang Yesus itu kaya tetapi rela menjadi miskin. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Tolong baca. Ini jejak yang diikuti oleh 2 Korintus 8 ayat 9. Bagaimana Yesus dilihat oleh Sakeus, dan dia ikut jejak itu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Ya. sekalipun ia kaya. Yesus itu paling kaya, tetapi bisa mau menjadi miskin sekalipun ia kaya. Terus supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. iya, terima kasih. Ini Yesus. Ini dilihat oleh Sakeus. Sebelum Rasul Paulus melihat ini, Sakeus sudah melihat Yesus ini yang paling kaya. Dia melihat Yesus paling miskin untuk membuat manusia ini bisa diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan. Kita kembali dalam Lukas 19. Bagaimana Sakeus ini memiliki kesaksian Yesus. Sakeus memiliki kesaksian Yesus. Ada banyak kesaksian Yesus, saudara-saudaraku. Biar 1, 2 atau seberapa banyak Tuhan izinkan kita miliki kesaksian Yesus itu. Sebab kesaksian itu membuat kita nanti diizinkan untuk menyembah Dia, suka menyembah Dia. Sakeus, dia tahu orang berdosa, tapi dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dia lihat Yesus adalah orang yang mampu membuat manusia ini hidup terpelihara. Baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, Ya. hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Ibrahim. Orang ini pun anak Ibrahim. Dia adalah salah satu batu yang dijadikan menjadi anak Ibrahim. Orang berdosa hanya bagaikan batu-batu, tetapi Allah berkuasa untuk menjadikan anak Ibrahim. Dan sekarang ini adalah masanya, saudara-saudaraku. Masanya batu-batu diubahkan menjadi anak Ibrahim. Ini suatu nubuat. Ini suatu nubuat yang sedang terjadi. Ini nubuat yang sedang terjadi. Batu-batu diubahkan menjadi anak Ibrahim. Terus
Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, ini nubuat. Ini satu nubuat. Ini satu nubuat. Kesaksian Yesus adalah satu nubuat. Nubuat, salah satu nubuat yang sedang terjadi sekarang adalah batu-batu menjadi menjadi anak Ibrahim. Di dalam Alkitab yang sempat saya nemukan, masih tentu ada banyak rahasia-rahasia, tapi yang sempat saya menemukan 3 macam nubuat. 3 macam nubuat. Pertama, nubuat keubahannya, nubuat keubahan dalam Alkitab. Ini semua berada bersama dengan jejak Kristus. Yang pertama, nubuat pertama, yaitu air menjadi anggur. Saudara ingat ceritanya air menjadi anggur? Ingat di negeri mana? Di negeri Kana. Air menjadi anggur. Itu keubahan, air menjadi anggur, saudara-saudaraku. Dari susah bisa menjadi senang, kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dalam Yesus, kebahagiaan nikah di dalam Yesus. Air menjadi anggur, anggur lama dan anggur baru. Anggur lama harus habis, saatnya berubah, diubahkan air menjadi anggur. Saudara-saudaraku, ini suatu keubahan dalam ibadah. Ini keubahan dalam ibadah. Air menjadi anggur itu keubahan dalam ibadah. Sebab air yang pertama yang diisi di dalam gentong itu air untuk adat istiadat. Menurut adat istiadat untuk pembasuh kaki. Semoga saudara mengerti ini. Jadi air itu tadinya ibadah, tradisi, kebiasaan. Kalau ibadah kita hanya tradisi, hanya kebiasaan, saudara-saudaraku, itu selalu ditandai dengan kehabisan, selalu ditandai dengan kekecewaan. Ada batas kemampuan. Tuhan ingin mengubahkan ibadah kita. Jangan ibadah kebiasaan. Kalau kita mau berbahagia, ibadah kita jangan ibadah kebiasaan, tetapi ibadah menurut firman. Lakukan apa saja yang Ia perintahkan kepadamu. Tuhan katakan, Ibu Maryam katakan kepada pelayan-pelayan, lakukan apa yang dikatakan, lakukan apa yang firman Allah katakan, maka nanti kita akan mengalami suatu keubahan dalam ibadah kita. Ibadah kebiasaan yang membuat kita bosan, yang membuat kita putus asa, itu diubah oleh Tuhan menjadi ibadah dengan tanda kesukaan yang tidak akan pernah berakhir. Kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini. Ini kesaksian dari kepala perjamuan. Kalau biasanya orang menghidangkan yang baik lebih dahulu, kemudian yang kurang baik. Tetapi kamu menyimpan air anggur yang baik sampai hari ini, sampai saat ini. Ini ibadah yang diubahkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Cara saudara melayani, cara saya melayani, itu harus selalu dibaharui sesuai dengan firman Allah. Saya berkhotbah, jangan berkhotbah karena kebiasaan. Itu akan sangat melelahkan. Itu akan sangat tidak berhasil. Tetapi kalau penyampaian firman ini oleh karena menerima sesuatu perintah dari Allah untuk disampaikan, maka ini menghasilkan kebahagiaan bagi orang yang mendengar maupun kita yang menyampaikan. Ada satu kebaharuan selalu, satu kesukaan. Sebab ibadah tidak secara kebiasaan, secara tradisi, diubahkan oleh Tuhan, menghasilkan.
Ini sudah terjadi di negeri Kanan, sekarang tetap terjadi. Keubahan yang kedua saat Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Ini dalam Alkitab ya, Injil Matius pasal yang ketiga ayat 9, saudara. Coba lebih baik dibaca. Injil Matius pasal 9, pasal 3 ayat 9. Ini keubahan yang kedua dalam Alkitab. Ayat 9, pasal 3 ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, ya, Ibrahim adalah bapa kami. Ibrahim adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Ya, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Ibrahim dari batu-batu ini. Sakeus salah satu batu. Sakeus adalah salah satu batu yang sempat diubahkan oleh Tuhan menjadi anak Ibrahim. Dia ini juga anak Ibrahim. Sekalipun dia disisihkan oleh masyarakat karena dia pemungut cukai, dia disisihkan, dia disebut orang berdosa dan pemungut cukai. Tapi begitu ia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, ia diubahkan oleh Tuhan dari batu menjadi anak Ibrahim. Kita bangsa kafir juga disebut batu-batu. Tetapi sekarang mujizat ini sedang terjadi, keubahan ini sedang terjadi di seluruh dunia. Bangsa kafir berduyun-duyun mengaku dosa dan dijadikan anak-anak Ibrahim. Saya sempat sampaikan ini di Yerusalem, di antara anak-anak Ibrahim. Mereka mendengar saya sampaikan bahwa di antara kami bangsa kafir sekarang sedang terjadi mujizat ini. Orang-orang kafir berduyun-duyun datang menjadi anak Ibrahim, menjadi orang yang berbakti kepada Tuhan, menjadi orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dan biar kita mengucap syukur. Ini yang kedua, batu menjadi anak Ibrahim. Ini satu keubahan. Ini sedang terjadi, tapi masih akan terjadi lagi, dan ini mengakhiri segala keubahan. Ini mengakhiri segala keubahan. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 dan 51. Coba baca. 1 Korintus 15 ayat 50 dan 51. Ini yang akan terjadi, sedang terjadi, dan tetap akan terjadi sampai sempurna. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, daging dan darah ini tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Terus? Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang binasa tidak akan mendapat bagian yang tidak akan binasa. 2:51. Sesungguhnya aku menyatakan kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semuanya akan diubah. Terus? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubahkan. Terus? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, terima kasih. Ini keubahan yang yang akan terjadi sempurna. Ini keubahan sempurna, tidak hanya menjadi anak Ibrahim, tetapi suatu keubahan sempurna. Daging menjadi rohani, yang mati menjadi yang hidup, yang tidak dapat binasa. Tubuh jasmani kita ini yang tadinya darah dan daging diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh rohani oleh firman Tuhan. Setiap kali bunyi nafiri, setiap kali sangkakala dibunyikan, terjadi keubahan tubuh jasmani ini.
Tubuh jasmani ini, tubuh yang saudara bisa pegang ini. Tapi kalau saudara menerima firman Allah, saudara mengerti firman Allah, saudara percaya firman Allah, saudara hidup dalam firman Allah. Firman Allah ini benih ilahi dan urapan Roh Kudus. Dia berubah, kita menjadi semakin mengasihi Allah. Ini bukti keubahan. Kita semakin mengasihi Allah. Ini bukti keubahan. Semakin lebih mengasihi yang rohani, lebih mengasihi Allah. Sebab tubuh kita nanti akan terdiri bukan lagi dari lebu tanah, dari daging dan darah, tapi diubahkan oleh Tuhan dari firman yang sudah menjadi daging, dalam perbuatan sehari-hari, dalam urapan Roh Kudus, untuk semakin kita mengalami mengasihi Allah. Daging dan darah ini, jangankan mengasihi Allah, percaya pada Allah pun tidak mau, melakukan kehendak Allah pun tidak mau. Kesaksian Yesus ini, kesaksian Yesus yang terakhir untuk diberikan kepada gereja Tuhan, yaitu bagaimana gereja Tuhan mempunyai tubuh seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Waktu Yesus bangkit dari kubur, dari antara orang mati, ia memiliki tubuh yang tidak akan mati lagi. Ayat mengatakan ia mati 3 hari, ia mati, tetapi akan bangkitnya, akan hidupnya. Ia hidup untuk selama-lamanya dalam tubuh yang tidak akan mati lagi, tidak akan pernah mati lagi. Yesus tidak perlu disalibkan 2 kali, tidak perlu mati 2 kali, 1 kali untuk orang berdosa. Sudah itu ia akan datang menjemput orang-orang yang menantikan dia. Kita punya tubuh ini juga. Kebangkitan Yesus menubuatkan bahwa kita manusia ini pun dapat memiliki tubuh yang rohani yang tidak akan binasa. Apa saudara percaya ini? Apa saudara percaya? Apa saudara percaya? Ibadah ini akan menghasilkan tubuh yang tidak akan binasa. Artinya, kalau sementara ini kita hidup dalam tubuh, dalam suasana berubah, kita selalu diubahkan. Kalau Tuhan izinkan kita harus mati. Ini hari dalam 2 jemaat ini ada 2 orang yang meninggal. Ya, seorang akan dikuburkan. Nanti salah satu ibu nanti akan dikuburkan sesudah kebaktian. Dan seorang lagi ibu tua meninggal tadi pagi jam 7. Saya belum tahu kapan dikuburkan. Tapi kalau mereka hidup diubahkan, mereka mati dikuburkan, nanti akan bangkit. Sebab maut tidak menguasai mereka. Maut tidak menguasai mereka. Kalau kita hidup sampai Yesus datang, dalam sekejap mata kita akan diubahkan. Itu dalam 1 Korintus 4. Memiliki tubuh yang rohani. Ini keubahan. Kalau Yesus pernah mengubahkan air menjadi anggur, kalau orang kafir bisa menjadi percaya kepada Tuhan, orang berdosa bisa percaya kepada Tuhan, dan mata kita bisa melihat sehari-hari bagaimana batu-batu ini sedang menjadi anak Ibrahim. Kita juga bisa mempercayai bahwa tubuh kita yang fana ini diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh yang kekal, yang tidak akan mati lagi setelah diubahkan. Itu dalam pasal ini jelas seluruhnya diceritakan. 1 Korintus pasal 15 itu pasal tentang kebangkitan Yesus, menubuatkan tentang keubahan tubuh anak-anak Tuhan. 1 Korintus pasal 15 itu seluruhnya Yesus bangkit, menubuatkan bahwa gereja Tuhan harus mengalami keubahan. Jangan tubuh jasmani, tetapi hidup dalam tubuh yang rohani. Tubuh yang rohani, jangan tubuh yang nafsani. Ada tubuh jasmani alamiah, tetapi ada
tubuh yang rohani. Ini hasil dari keubahan-keubahan. Oleh setiap kali bunyi nafiri, nafiri akan ditiupkan terakhir. Dan semua orang-orang yang mati dalam keubahan, mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap. Semua memiliki tubuh rohani. Nah, tubuh inilah, saudara-saudaraku, yang tidak ada yang segala-galanya baik. Tubuh yang rohani ini tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli, tidak ada yang lumpuh, tidak ada yang kerut, tidak ada yang cacat dan sebagainya. Itu digambarkan dalam Efesus 5, saudara-saudaraku, mulai ayat 25 sampai dengan ayat 31 menjadi mempelai wanita. Tubuh ini, saudara-saudara, diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, biarlah kita memiliki tubuh ini. Ini keubahan. Tuhan mengubahkan segala-galanya lewat ibadah kita, sampai nanti tubuh kita pun diubahkan oleh Tuhan. Begitu indahnya kesaksian Yesus. Dan mengenai kesaksian ini, saudara-saudaraku, saudara bisa baca dalam firman Allah. Tiap-tiap kejadian-kejadian Yesus naik di atas keledai, itu suatu kesaksian. Ini saya ingin meralat. Saya baru sempat ingat pada waktu yang lalu saya salah menyebutkan unta. Saya selalu bilang keledai harusnya unta. Iya. Kalau saudara ingat kesaksian saya pada minggu yang lalu, tujuan saya mau ngomong unta, tapi saya bilang keledai. Lain keledai dengan unta lain. Yang dinaiki oleh rombongan kami unta, bukan keledai. Unta, tidak ada yang naik keledai. Yang naik itu naik unta. Unta itu tinggi sekali. Kakinya, lututnya 2. Saudara punya lutut 2 tapi kiri kanan. Dia kalau kiri kanan 4, ya. Jadi di paha ini ada lututnya juga. Saya lihat, oh, supaya gampang berlutut untuk kemudian menerima muatan. Kalau sudah selesai tugasnya, ya berlutut lagi, muatannya itu turun. Begitulah kita, saudara-saudaraku. Dengar-dengaran pada Tuhan untuk menerima tugas. Sesudah melakukan tugas, berlutut lagi, biar beban itu dibebaskan dari kita, dan kita sungguh-sungguh menjadi orang. Jadi apa yang terjadi waktu Yesus itu jangan dibaca Yesus naik ke keledai, terus keledainya tertambat, tidak pernah terlepas. Itu ada artinya. Keledainya dilepaskan, ditunggangi oleh Yesus. Yesus naik perahu, itu ada arti nubuatnya. Itu kesaksian Yesus mempunyai arti nubuat. Karena kesaksian Yesus adalah punya roh nubuat. Ini sebahagian yang saya sampaikan secara garis besar. Jadi sejak kita dalam kandungan, masih benih, sudah dilahirkan menjadi bayi, kemudian masuk sampai dalam nikah, dalam ibadah kita, sampai hidup kita terakhir, harus ikuti kesaksian Yesus itu, untuk akhirnya kita memiliki tubuh sama seperti tubuh Kristus. Saya sudah sampaikan, semoga menjadi jelas bagi saudara-saudara sekalian. Jadi ibadah kita ini ibadah untuk menjadi sama dengan Tuhan. Asal ikut firman. Firman ini mengubahkan. Tiap kali mendengar firman Allah, terjadi keubahan. Tiap kali mendengar firman Allah, terjadi keubahan di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita melakukan sebuah nyanyian dari nyanyian Psalm. Mari kita lakukan nyanyian Psalm nomor
128. Kita orang yang berdosa ini, Tuhan sempat tolong kita. Haleluya. Haleluya. Sedangkan kau tahu salahku, bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan. Sekali lagi, kenapa kau memilih? Kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Kur. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, turunkan tangan di atas hati, kita taruh tangan kita lakukan kur dengan U. Haleluya. Berdoalah secara pribadi supaya menjadi seperti Yesus, menurut teladan, menurut jejak yang ditinggalkannya bagi kita, untuk akhirnya pada masanya kita mempunyai tubuh seperti tubuh yang ada pada Yesus. Bukan dari lebu tanah yang hanya akan kembali ke lebu tanah, tetapi tubuh dari benih ilahi
akan berkerajaan bersama Dia. Haleluya. Biar saudara berdoa menyembah Tuhan, musik akan melakukan chord ini. Haleluya. Mohonlah sesuatu kepada Tuhan yang saudara ingin mohonkan. Haleluya. Haleluya. Apakah ibadahmu menghasilkan kehidupan yang semakin baik, lebih baik dari kemarin, lebih baik dari tahun yang lalu? Apakah nikahmu ada keubahan ke arah menuju kepada teladan Kristus? Sebagai seorang suami mengasihi istri, sebagai seorang istri tunduk kepada suami untuk bahagia, untuk mendapatkan kemenangan, untuk doa kita tidak terkendala, tetapi memiliki doa yang dikendalikan untuk sampai di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, inilah kerinduan kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Dengan cara kami tidak mampu menjangkau Engkau. Dengan kemampuan kebisaan kami tidak mampu untuk menjangkau di mana Engkau berada. Tetapi dengan firman-Mu, dengan kasih dan Roh-Mu yang suci, Engkau izinkan kami bisa berada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Untuk memiliki tubuh seperti tubuh yang Engkau miliki, untuk berkerajaan bersama dengan Engkau, untuk berada dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawalah kami menjadi seperti Engkau yang tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kami hidup dalam kesucian-Mu. Yang kalau kami melayani Engkau, segala kegiatan kami akan berhasil dan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Engkau yang mendengarkan doa kami. Kepadamu kami bawa doa dan penyembahan kami. Biarlah Engkau ajarkan kami selalu menyembah akan Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.